Kalau kita nanya ke market, itu sebelum atau sesudah masuk list? Gimana kalau jawaban saya adalah dua-duanya, sebelum dan sesudah masuk list? Hello, kita topik hari ini kita random Q&A aja ya. Karena kemarin kayaknya waktu saya ngobrolin tentang funnel, banyak banget yang nanya-nanya di luar funnel gitu. Dan kemarin karena saya lagi rekam video untuk funnel, jadi nggak sempat ngejawabin. Jadi hari ini topiknya adalah random Q&A aja. So, gak ada topik spesial. Kalau Anda mau nanya something, ketik aja langsung di situ. Kalau kita nanya ke market, itu sebelum atau sesudah masuk list? Gimana kalau jawaban saya adalah dua-duanya, sebelum dan sesudah masuk ke list? Karena sebelum masuk ke list, Anda punya hipotesa. Anda berpikir bahwa market tertentu memiliki problem tertentu. Jadi Anda nanya, oke, problemnya itu, kayaknya jawabannya itu, Anda bikin lead magnet, Anda bikin landing page, kemudian ngajak orang masuk kan. Begitu ngajak orang masuk, Anda of course tetap harus belajar di situ, tetap harus belajar mereka itu ternyata sukanya yang kayak apa. Bahkan kalau Anda adalah chief atau pengguna Tribelio, pastinya Anda akan selalu dikontak oleh tim saya, ditanya-tanyain. Ini enaknya gimana? Kenapa pakainya ini? Kenapa pakainya kayak gitu? So, jawaban saya adalah dua-dua, before and after. Itu selalu dilakukan. Ya, nggak bisa salah satu sih. Sekarang bisnis apa, Bu Denny? Bisnis saya tetap ya, nggak ada perubahan, teman-teman. Ada sih, nambah sih. Tribelio, Bonels, Idea Cloud. So, fokusnya di situ, 3 itu. Bisa nggak startup baru di-approve dalam mengajukan invest? Bisa kalau foundernya itu punya track record. Kalau nggak punya track record, timnya. Kalau timnya nggak punya track record juga, business tractionnya, penggunanya berapa dan sebagainya, baru bisa. Kalau nggak, investor itu butuh pegangan. Dia butuh belief sama siapa? Sama pemiliknya, sama timnya, atau sama tractionnya. Kalau Anda bilang bahwa saya bisa dipercaya gitu, itu nggak bisa pakai omongan kayak begitu. Buktinya mana? Selalu kayak gitu ya, selalu buktinya mana? Bagaimana cara menentukan konsep konten untuk produk custom Uniform Eureka? Nggak ada hubungannya kan produk custom sama konsep konten. Konsep konten adalah marketnya siapa. Jadi mereka suka sama siapa gitu mikirnya, bukan dari produknya. Kalau kedua ini di setiap landing page emailnya beda-beda di list atau tribe, sama kan? Sama kok, nggak beda-beda kok. Saya umur 16, kemarin pengen buka usaha pertama kali, nyoba malah ditolak supplier, kena mental. Nah itu, umur 16 kan, ditolak sekali kena mental tuh umur 16 tuh begitu. Kebanyakan ya, nggak generalisasi, tapi kebanyakan ya kayak begitu. Kenapa Anda ditolak? Karena begitu Anda ditolak aja mentalnya udah kena. Ya kan? Jadi supplier nggak mau dong. Nggak mau memberikan supply ke orang yang baperan kayak begitu. So you're not ready kalau misalkan kayak begitu. Bukan tentang umurnya sih. Ada yang umur 16 udah ready, ada. Kalau Anda ditolak sekali dan kena mental, artinya Anda belum ready. Bagaimana cara memulai menawarkan asuransi yang baik? Gimana caranya? Gimana caranya membuat gini. Kalau framework saya di kepala itu selalu siapa target marketnya. Karena target market insurance itu kan banyak banget ya. Bisa aja orang tua, bisa aja insurance buat jiwa, bisa aja insurance buat dana pendidikan, bisa aja kemarin ngobrol sama teman insurance buat balik nama properti. Jadi kalau orang yang sudah orang tuanya beli properti buat dikasih ke anaknya, nanti diturunkan biaya balik nama bisa sampai 10%. Nah, gimana caranya biaya balik nama itu di cover oleh insurance sehingga nggak harus bayar 10% balik nama karena ada insurance tadi. Nah, makanya gimana mau menawarkan yang baik, maka Anda harus tahu dulu siapa target market spesifik Anda itu siapa. Nah, baru nanti dibuat edukasi seputar orang itu. Kalau misalkan Anda tahu tentang Joska dulu. Joska itu juga jualan asuransi. Back end-nya gede. Cuman kalau Anda lihat di depannya kan nggak jualan asuransi kan. Kalau dilihat di depannya kan financial planning buat millennials kemarin depannya. Jadi depan dan belakang bisa beda. Jadi bagaimana cara memulai menawarkan asuransi yang baik? Pertanyaan saya agak mundur sedikit. Sebelum menawarkan, gimana caranya menarik perhatian orang yang menjadi target market. Kalau dikasih asuransi di depan, itu nggak menarik perhatian. Itu membuat mereka takut biasanya. Mau nawarin MLM ya, mau nawarin asuransi ya, it's always kayak gitu kan.
Jadi bukan malah menarik perhatian, malah menakuti mereka kalau pakai produknya langsung. So, caranya adalah dengan kayak Jouska kalau saya akan membuat konten tentang financial planning di mana salah satu proses dari financial planning adalah memiliki asuransi yang baik. Strateginya gitu, muternya kayak begitu. Kok bedain ngirim ke list aja sama ke Tribe aja gimana? Kan ke list itu bisa, kan Anda punya ini, di dalam Tribel itu punya tag ya, ada tagnya. Jadi tembak ke tagnya aja kalau cuma ke list aja. Nih ya, saya kasih lihat ya. Oh, nggak kelihatan nih. Oke, sebentar. Saya lepas dulu. Nah, ini kan ada tagnya nih. Kalau Anda kirimkan hanya ke tag yang ini saja, ya Anda masuk ke list. Ini ada tagnya nih. Nah, kayak gini. Itu ya. Jadi bedanya di situ. Di tagnya. Alright. Untuk bisnis baru, better bagusin website, social media, atau platform e-commerce. Pertanyaan saya, bisnisnya apa dulu? Dan orang ngebuka nggak? Kalau misalkan Anda jualan, let's say, bukan fashion ya, fashion boleh deh, fashion misalkan, atau pastry misalkan, yang rada aneh dikit, pastry gitu. Emang orang beli pastry di website? Kayaknya enggak ya. Orang tahu pastry di mana? Orang tahu pastry lewat social media, lewat Instagram. Jadi saya nggak akan fokus ke website, saya akan fokus ke Instagram saya bagusin. Apakah jualan pastry cocok untuk di e-commerce? I don't think so. Nggak ke sana. Maybe ke GoFood misalnya. Ya, jadi Anda harus tahu customer Anda tuh adanya di mana dan mereka buka nggak di mana. Jangan sampai Anda bagusin website, tapi habis itu ya customer nggak buka website, kan ya sayang aja kan kalau misalkan kayak gitu. Percuma sekali. Sayang. Kalau cuman bisa hire salah satu, hire orang yang jago networking atau jago digital marketing, misalnya goalnya quick income. Networking nggak dapat income kan? Networking dapat kenalan. Aku sih prefer jago digital marketing yang langsung make income ya. Tapi masalahnya adalah kalau yang jago digital marketing nggak mau di-hire oleh orang yang nggak jago digital marketing, atau at least nggak baru nol banget, itu nggak mau juga gitu. Jadi hire salah satu, hire orang jago networking atau jago digital marketing. Kalau kamu masih pemula banget, kayaknya dua-dua nggak mau di-hire sama kamu. Kayaknya sih. Unless kamu jadi jago di salah satu dulu baru bisa meng-hire orang. So, agak tricky ya. Kelihatannya pertanyaannya bagus gitu. Jawabannya juga kayak begitu. Dua-dua nggak ada yang mau kamu hire. Jika startup sudah memiliki MVP, gimana coach? Bisa approve? Jawabannya adalah enggak. Jawabannya adalah enggak. Sama kayak Tribelio kemarin, ketemu beberapa investor. Banyak sih, kita ketemu dozens of investor gitu. Ada beberapa yang udah mau masuk, tapi kayaknya kita belum serak. Tapi jawaban mereka tetap sama. Kasih tes dong. Kamu kan punya MVP tuh. Tes dulu dong MVP-nya. Kita lihat market terima nggak? Always kayak gitu. Jadi tetap aja. Kita udah punya traction nih. Di atas tractionnya Clubhouse loh. Mereka juga tetap ragu. Karena yang tractionnya si Clubhouse kemarin itu, foundernya udah pernah exit dari Pinterest, networknya juga udah banyak. Gila banget kan? Sementara kalau di Tribelio kemarin, meskipun tractionnya di atas Pinterest, Denny Santoso bukan lulusan Google atau Pinterest gitu. Oh maaf OOT, saya SMA, udah usaha bisa 4 juta profit sebulan. Mending lanjut kuliah apa fokus usaha? Buat saya sih kuliah sih. Kuliah sih. Fokus usaha, kamu nggak tahu caranya kan ngebangun usaha yang gede banget. Baru 4 juta juga, so jangan terlalu, bukan mengecilkan, tetapi jangan terlalu bangga dengan 4 juta. Kuliah dulu. Atau at least punya mentor someone yang bisa ngajarin Anda sehingga 4 juta itu nothing. Karena 4 juta Anda belum bisa hire orang loh. Usaha profit 4 juta udah bisa belum bisa hire orang kan, dikerjain sendiri, jualan sendiri kan. Anda nggak tahu caranya bikin supply chain kayak gimana, hiring orang kayak gimana, nggak bisa. Bahkan ikut Idea Cloud Incubator aja nggak cukup kalau segitu. So, I'm sorry kalau saya agak tajam, tapi that's the fact guys. For me belajar dulu. Kemudian ini kalau B2B apa bisa dibuat jadi online shopping? Mengingat kan butuh proses penawaran tunggu PO. Kayaknya nggak bisa. Resiko. Kayaknya nggak bisa kalau itu. B2B nggak bisa. Kok pengertian bedanya founder dan CEO apa? Founder tuh yang bikin. CEO yang running. Jadi founder itu bisa jadi CEO, bisa aja nggak. Kayak apa ya kemarin tuh ya? Kalau kayak di drakor startup gitu kan ya. Founder mau jadi CEO belum tentu cocok juga jadi CEO kan. Jadi
Nggak harus. Kalau punya banyak company, apalagi CEO-nya udah sendiri-sendiri, foundernya udah siapa, CEO-nya udah beda lagi, ya, a bit different. Dan ini mau tanya, kalau bisnis bareng temen, tapi dia buat ngeluarin modalnya masih nggak mau penuh, gimana ya? Karena saya keluar modal paling besar, anggap aja rasio saya 100%, kawan saya 10%. Ini kan beda ya, harusnya 90 dan 10 ya, bukan 100 dan 10 ya. Makasih. Nggak ada masalah kan dengan siapa yang mau keluar. Kenapa harus modalnya 50-50? Why? Kan kalau dia modalnya 10% misalkan dan Anda 90%, maka profitnya dia juga dapat 10% kan. Dan Anda dapat 90%. Nggak harus sama kan modalnya itu. Kenapa harus mau sama? Why? Nggak ada masalah kan. Tribelio itu apa kok? Tribelio itu sebuah platform untuk komunitas email marketing dan landing page. Jadi sebenarnya gimana sih caranya mengubah follower Anda jadi customer? Itu Tribelio itu di situ sebenarnya. Ya gimana caranya mengubah follower jadi customer? Spill dong, kau punya berapa list dan berapa jumlahnya masing-masing. Di list saya di sini ada 219.941 exactly. Ini total ya? Total apa enggak ya? Enggak total sih. Ini satu tribe sih. Yang tribe hackers. Oke, so that's my list. Udah lihat langsung ya. Saya nggak tutup-tutupin tuh. Kalau yang di Forex saya punya 1.700-an kalau nggak salah. Yang di Forex. Ini yang di digital marketing. I think itu sih. Oke, kita lanjut lagi. Kok mau izin bertanya, GoFood bisa di SEO-in nggak? Saya nggak paham kalau itu. I'm sorry, saya nggak paham. Bisa nggak sih GoFood di SEO? Nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu sih. Soalnya nggak pernah ngelakuin ini sih, nggak pernah jualan makanan saya. Sebenarnya boleh nggak sih share pencapaian kita di sosmed? Apakah itu bagus karena menyebarkan vibrasi positif? Ya nggak apa-apa kalau buat saya. Tergantung cara nyebarinnya sih. I think it's okay sih pencapaian. Saya juga sharing kok. Kok buat apa bangun list lewat email, bukannya DM juga bisa. Terus di mana? DM itu gimana bikin listnya? Saya penasaran, bikin list lewat DM itu listnya apa? Bentuk listnya apa? Kan Anda nggak pegang apa-apa. Produk saya berupa ikan hias, khususnya ikan gupi. Tapi behavior market saya rata-rata itu memang melihat kualitas produk ikannya. Jadi susah cari false belief market saya selain dengan kualitas produknya. Lah kan enak banget kan? Suruh datang aja udah ke tempat Anda untuk lihat produknya, untuk lihat ikannya. Selesai kan? Kalau kayak gitu doang. False belief-nya ya false belief terhadap produk kalau gitu. Tapi nggak ada masalah. Kalau gitu kan tinggal berarti call to action Anda adalah ayo datang ke tempat saya, ayo datang ke tempat saya. Kan cuman gitu aja berarti. Which is malah gampang kan harusnya kan. Nggak ada masalah sama sekali kan. Apa problemnya? Kok di tim digital marketing biar solid gimana? Apa diberikan bagi hasil juga atau ada treatment lainnya? Macam-macam. Itu nggak ada rumusnya. Kalau memang tim digitalnya jago banget dan menghasilkan tanpa Anda ngajarin sama sekali, biasanya mereka nggak akan mau di-hire tanpa di profit sharing atau bagi hasil atau apapun itu bentuknya sih. Tapi kalau Anda ngajarin, ya nggak bisa dong. Kan kita yang ngajarin. Dia belum pernah bisa sendiri. Apa pun ini pernah bisnis MLM? Pernah. Saya pernah. Kemarin di World Ventures ya, tahun 2016. Itu udah sampai director kalau nggak salah kemarin. Mau tanya kok untuk mailing list yang kita kumpulkan di Tribelio page apa juga dikumpulkan oleh Tribelio? Lah kan pakai platform kita. Semuanya ada di platform Tribelio kan. Gimana caranya kalau misalkan dikumpulkan di Tribelio tapi nggak dikumpulkan oleh Tribelio itu maksudnya gimana? I don't understand. Kan Anda pakai platform saya untuk ngumpulin listnya. Kalau Anda habis itu mau ekspor datanya kemudian delete akun Anda di Tribelio ya silahkan aja, gak ada masalah. Kok Idea Cloud Incubator bisa untuk bisnis digital? Kita lebih bisnis in general ya. Jadi running bisnis in general sih, bukan lebih ke digital sebenarnya. Cara menghilangkan chicken mindset biar langsung take action. Ditulis aja chicken mindsetnya. Oke, Anda tulis tuh chicken mindsetnya. Kemudian Anda kata-katain tuh chicken mindsetnya. Sampai masuk ke dalam hati, gitulah. Sehingga nanti kalau Anda ketemu dengan chicken mindset di dalam otak, Anda langsung kata-katain tuh chicken mindset. Enak ya? Lalu gimana coach kalau seseorang mempunyai ide fresh startup agar terrealisasikan? Ya kayak saya. Anda ikutin jalan saya, gimana coba? Ya dibuat, dibangun. Kalau Anda mau ikutan inkubator, accelerator, ya it's okay. Kalau misalkan di situ, lewat situ paling cepat.
Either Anda jualan kayak saya, atau Anda ikutan incubator yang langsung dapat koneksi ke investor dan sebagainya, supaya investor tertarik dengan bisnis Anda, ide bisnis Anda. Siapa tahu Anda dapat angel investor. Atau ya networking, kayak let's say kayak William Tokopedia. Gimana coba dia? Dia kalau nggak salah pitching ke berapa puluh orang ya, 70 orang ya, investor di awal. Baru dia jalan. Kalau nggak duit dari mana coba? Nggak semudah itu loh. Lebih penting mana ngebangun konten duluan atau website duluan? Kalau saya sih konten sosial media duluan ya, langsung nyemplung di tempat traffic. Kalau Anda pakai website duluan, trafficnya dari mana? Ya kan? Nah, ini mau tanya gimana nih tips supaya bisa closing banyak asuransi. Nah, kan tadi udah saya jawab. Build authority di tempat Anda. Tadi udah saya jawab tuh, nanti maybe Anda bisa scroll lagi. PR bikin landing page udah dikerjain kok. Udah bikin lead magnet juga. Baru berapa orang yang join tapi belum di email lead magnetnya. Lah, kok begitu? Lu jahat banget sih. Kalau udah orang join kan harus langsung di email. Kalau nggak di email kan berbahaya banget. Kok tips agar akun cepat besar dan berkembang gimana ya? Marketnya mesti clear. Kemudian, ya marketnya mesti clear. Anda mesti tahu mereka tuh suka konten apa yang jadi pertanyaan mereka. Nah itu dikelola di situ terus tuh, menjawab pertanyaan mereka tuh. Jadi bener-bener Anda kayak ngobrol sama mereka sih, bukan asal bikin konten aja. Jadi kayak literally bener-bener ngobrol sama mereka sih. Itu caranya kayak gitu, dan konsisten. Habis itu sering live bareng orang lain. Kalau udah kayak gitu, sering live bareng orang lain, join venture, IG live gitu sih. Itu bikin cepet. I think yang lain-lain nggak terlalu gimana-gimana sih. I think yang penting itu, kemudian ya kolaborasi sih. Paling cepet tuh kolaborasi sebenarnya. Kok aku baru merintis bisnis kopi? Contoh patumaninya gimana ya? Bisnis kopinya kayak apa ya teman-teman ya? Kopi Joy ya? Kayak kafe kah? Atau apa ya? Kalau kuliah ngambil jurusan apa? Nah terserah, Anda sukanya apa dong? Kalau saya sih ngambilnya kan, kalau saya sih sukanya marketing ya. Kalau yang lain, I don't know ya, saya sukanya marketing ya. Mau disuruh apa lagi gitu? Paling bisnis ya kalau kayak gitu. Oke. Yang funding talent total equity-nya udah berapa? Masih kecil karena saya lagi nyoba, lagi forward testing strategi baru yang saya share di tribe saya tuh. Itu masih forward testing sih, belum bagus-bagus banget. Hopefully soon ya, Strategi mindset shift gimana? Nah, tadi ditulis dulu yang mindsetnya yang awal apa, original mindsetnya apa. Kemudian ditulis original mindsetnya apa, kemudian mindset yang diinginkan tuh apa, ditulis gitu. Kemudian challenge-nya di mana? I think itu sih yang buat saya crucial banget ya. Apa yang membebani mindsetnya supaya pindah ke situ apa gitu. Itu yang harus dicari tahu sih. Monetify. Mindset shift kayak gitu. Edukasi sih. Jadi di tengah-tengah itu edukasi sih kalau mindset shift. Tapi hopefully saya menjawab dengan benar ya, karena mindset shift itu konteksnya kan rada luas ya. Bagaimana cara bangun customer service digital? Pertanyaan saya lebih kayak apa kendalanya ya bikin customer service digital ya? Saya nggak ngerti pertanyaan detailnya, kendalanya di sebelah mana ya customer service digital gitu ya. Kemudian ini kalau tulis visualisasikan dream nggak? Tulis ya. Saya tulis ya. Cara menentukan konten yang harus dipost buat personal account dan business account. Misalnya kayak udah ini personal account-nya mendukung Tribelio account-nya. Ini gimana kerangka berpikirnya? Di Tribelio isinya adalah tutorial tentang Tribelio, everything tentang Tribelio. Kalau di saya isinya adalah tentang mengenalkan orang awam terhadap mindset yang benar, kemudian apa itu Tribelio. Jadi bedanya di situ. Kalau yang datang ke akunnya Tribelio pasti sudah tahu Tribelio itu apa. Jadi lagi nanya-nanya, lagi cari-cari informasi tentang Tribelio. Tapi kalau di saya arahnya adalah cold market yang diarahkan ke Tribelio gitu. Kalau Tribelio nggak diarahkan balik ke saya, nggak cuma di sana aja. Kerangka pikirnya kayak gitu. Jadi akun Tribelio adalah isinya tutorial, lebih ke tutorial. Kalau akun saya lebih ke mindset. Kok penjualan meningkat kalau promo, kalau normal harga sepi banget, gimana kok baiknya? Ya itu challenge sih. Promo itu udah kayak kokain ya. Kalau dikasih orang ngambil, tapi kalau dikasih terus, lama-lama orang butuh yang lebih gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak kokain banget. Solusinya gimana? Solusinya strategi promonya harus diganti. Nggak bisa strategi promo terus-terusan. Strategi building brandnya harus dibenerin itu. Kita di Bonels juga
lagi coaching dengan Coach Tommy itu kan tentang kayak begini juga supaya brandnya lebih jadi di Ponels. I think kamu mesti ketemu kayak Coach Tommy gitu sih untuk ngobrolin hal-hal kayak begini. Building brand lah, istilahnya adalah di coach untuk building brand. Hai Suci, hai. Edoko itu inkubator Idea Cloud setelah bulan Oktober adain, abis itu adanya kapan lagi? Probably maybe Februari, maybe saya nggak tahu. Yang pegang incubator adalah Coach Robby, jadi Anda DM dia harusnya ya. Incubator itu maybe Februari, mungkin kayak gitu. Berapa harga Tribelio yang bisnis? Saya kok jadi lupa sih harga Tribelio. I think Tribelio sekitar 198 ya. 198.000 kayaknya. Sebentar ya. Ya benar 198.000. Kok di umur 18 lebih baik fokus kuliah apa sambil usaha? Kalau Anda punya ide, dilakuin nggak ada masalah kok. Umur 18 dilakuin nggak ada masalah. Siapa tahu tiba-tiba Anda jadi kayak Mark Zuckerberg kan. Tapi bukan berarti harus drop out terus ngurusin bisnis padahal Anda nggak tahu mau bisnis apa. Mark Zuckerberg itu drop out karena Facebook-nya itu udah gede banget. Dalam konteksnya dia itu udah gede, traction-nya semuanya itu udah bagus banget. Jadi dia mau nggak mau untuk gedein Facebook, dia harus drop out. Tapi kalau cuma drop out untuk bisnis, nggak make sense. Go produk digital seperti e-course. Gimana tips value ladder-nya? Semakin lama semakin mahal. Oh bisa ini kan, e-course-nya itu sebagai produk di depan. Kemudian upsell-nya adalah jadi gini, e-course itu istilahnya do it yourself. Jadi dikasih course, do it yourself. Kemudian ada done with you. Strategi upsell-nya adalah done with you. Yuk kita coaching, done with you. Atau agency, done for you. Jadi ada 3 step. Lu belajar sendiri, yuk kita kerjasama, kita execute bareng-bareng. Atau yuk aku yang kerjain buat bisnismu gitu. Jadi itu value ladder-nya kayak begitu. Kerangka mikirnya aja ya biar gampang ya. Terima kasih banget coach, jawabannya membuka pikiran saya banget. Saya tunggu conference 18 September, mudah-mudahan bisa masuk incubator. Yes. I suggest untuk ikutan incubator deh, karena banyak banget yang nggak paham tentang bisnis secara general ya. Dan di incubator kan Anda bisa punya sesi juga bareng dengan Pak Hermanto Tanoko ya kemarin itu. Jadi kalau ini saya kasih lihat nih ya. Saya kasih lihat sebentar. Kita mulai. Sebentar ya. Ini incubator batch 1. Ini harusnya sih Oktober nih. Online learning. Jadi ada online learning. Jadi kayak materi kayak begini ya. Ada online learningnya. Kemudian ada sesi diskusinya. Jadi 11 sampai 12 Anda harus ngabisin materi ini. Bener-bener kayak orang kuliah gitu lah. Ini kemudian ada sesi diskusinya. Sesi diskusi bukan ngulangin ya, tapi bener-bener Anda nanya jawab. Jadi kayak kuliah S2 gitu lah. Goal and direction, ini ada ngobrolin tentang business goal. Kemudian 14 sampai 18, 19 ada ini. Nah, ini semua banyak banget sih. Operational. Anda kan belum ini kan nggak semuanya tahu tentang operational dengan detail kan. Struktur organisasi gimana sih? Ngatur job desk gimana? Ngatur performance team gimana? Automation and business dashboard gimana? Apa sih North Star metriknya? Kan Anda nggak paham kayak begini-begini. Kalau belum pernah sama sekali. Nah ini loh yang dipelajari di inkubator. Jadi sebagai seorang pebisnis tuh paham. Effective selling, financial happiness, cash flow. Bayangin ya, kalau Anda, ada yang bilang kemarin kayak, kenapa sih harus ikutan belajar kayak begini? Kenapa sih nggak langsung kerjain bisnis saya sendiri aja? Ngapain belajar-belajar kayak gini? Kan mendingan langsung praktek. Sekarang gini, kalau Anda cari investor, terus nanti ditanyain cash flow, projection, dan sebagainya nggak paham, ya investor nggak mau masuk lah. Makanya butuh kayak begini. Ya ini materinya, ini bikin tim, ini super tim. Mulai dari rekrutmen, development, retention. Jadi ada 3. Ngerekrut bisa, habis itu development nggak bisa retention. Karyawan keluar masuk terus. Nah ini semua ada caranya, kemudian ini ada belajar, kemudian ada diskusinya. Bahkan kalau Anda lihat di paling bawah, ini ada sesi dengan Pak Hermanto nih. Kalau Anda lihat ada sesi dengan Pak Hermanto. Ini ada sesi dengan saya 4 kali, ini ada sesi dengan Belinda juga. Jadi kalau Anda mau networking, ya ini kesempatan Anda sih. Ya, ini udah very cheap sih. Kalau nggak gimana? Anda mau networking gimana caranya? Nggak bisa kan? Jadi hopefully bisa membuka network Anda dan knowledge Anda. Itu incubator ya.
link untuk incubator Anda bisa masuk di idupload.id/incubator.